Kembali dengan saya Tamrin, CGP Angkatan 9 SMA Negeri 1 Donggo, Kabupaten Bima. Jadi pada hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh salah seorang guru yang berasal dari SMA 1 Donggo yang nantinya saya akan melakukan observasi di dalam ruang kelas. Saya ditemani oleh Pak Sudirin, salah seorang guru matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Sudirin? Alhamdulillah sehat walafiat Pak Tamrin. Ya. Jadi pada hari ini Pak, kita akan adakan percakapan atau pra-observasi sebelum saya nanti akan melakukan pemantauan di dalam kelas dan sebelum saya melakukan supervisi di dalam kelas, Pak. Nah, adapun tujuan daripada supervisi kita pada hari ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam ruang kelas. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal, Pak, dalam proses pembelajaran agar Bapak lebih siap dan lebih percaya diri sehingga melahirkan pembelajaran yang menyenangkan atau yang terbaik bagi murid, Pak. Namun sebelumnya saya akan bertanya, Pak, beberapa hal terkait dengan materi yang Bapak sampaikan sebentar. Apa materinya? Materi yang saya sampaikan di kelas nanti yang berkaitan dengan kaidah pencacahan. Oh, Pak. Kalau dari materi yang Bapak sampaikan itu tentang kaidah pencacahan, kira-kira apa yang menjadi tujuan dari apa yang ingin dicapai oleh Bapak sebentar pada saat pembelajaran? Dari materi yang saya sampaikan nanti, tujuan pembelajaran yang hendak dicapai antara lain, pertama, peserta didik itu mampu membedakan antara permutasi dengan kombinasi. Yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan permutasi dan kombinasi. Kemudian yang ketiga, siswa mampu melakukan diskusi kelompok dengan baik dalam memahami materi berkaitan dengan permutasi dan kombinasi. Jadi ada 3, Pak, ya, tujuan pembelajaran, semoga dapat terlaksana dengan baik, Pak. Terus bagaimana dengan inti dari pengembangannya, kira-kira area mana yang ingin dikembangkan oleh Bapak pada proses pembelajaran sebentar? Intinya area yang saya kembangkan dengan materi yang saya sajikan di kelas itu yaitu tidak terlepas dari 3 ranah itu. Yang pertama ranah pengetahuannya, kemudian ranah afektifnya, dan ranah psikomotoriknya. Kalau untuk ranah pengetahuan sudah jelas Pak Tamrin. Siswa mampu menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan permutasi dan kombinasi. Kemudian dari ranah afektifnya, keterampilannya siswa bagaimana bisa terampil dalam memahami soal-soal yang telah disajikan. Kemudian dari keterampilannya ya siswa ya terampil dalam hal berdiskusi, kemudian dalam hal mengerjakan soal sesuai dengan materi yang disajikan. Luar biasa, Pak, ya. Jadi area pengembangannya itu adalah tidak terlepas daripada 3 aspek, Pak, ya, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Iya, benar sekali. Terus bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang ingin Bapak lakukan di dalam kelas? Apakah yang berkaitan dengan strategi pembelajaran atau yang berkaitan dengan model pembelajaran, metode pembelajaran, dan media-media yang ingin Bapak pergunakan di dalam proses pembelajaran tersebut? Ya, rancangan pembelajaran yang saya rencanakan dalam kelas itu dengan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Kemudian metode diskusi. Kemudian strategi pembelajaran yang dilakukan itu siswa mampu berkolaborasi dengan siswa lain. Kemudian media, insya Allah saya akan menggunakan LCD dengan bantuan PowerPoint. Luar biasa, Pak. Terus kira-kira kapan Bapak melakukan action proses pembelajaran dalam kelas? Action yang saya rencanakan dalam kelas itu insya Allah saya akan lakukan pada tanggal 15 Februari 2024. Baik, Pak, jadi pada tanggal 15 itu sekitar jam berapa ya, Pak, untuk jam masuknya? Untuk jam pelajaran matematika itu pada jam 34. Oke, jam ke-34 nanti saya akan masuk melakukan dengan jam 89. Oh, dengan jam 89. 34 dan 89. Terus yang saya fokus itu di jam berapa, Pak? Di
jam 8.9. Oh, jam 8.9. Jadi pada jam 8.9 Pak, saya akan melakukan supervisi akademik, yaitu supervisi dalam ruang kelas. Saya akan melihat, memantau apa-apa yang Bapak lakukan atau yang terjadi dalam kelas. Boleh. Setelah praobservasi itu Pak, setelah praobservasi ini itu nanti baru kita akan melakukan proses pembelajaran dalam kelas dan akan ada lanjutan pasca observasi Pak. Nanti Pak ya, gitu. Jadi sebelum saya akhiri, kira-kira ada pertanyaan terakhir Pak. Kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan hari ini? Yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini, yang pertama ada rasa semangat saya untuk melakukan persiapan atau melakukan action di kelas itu dengan adanya percakapan kita. Oke, Jadi hal-hal yang perlu saya persiapkan itu terkait dengan LCD, kemudian administrasi lainnya, itu yang dipersiapkan oleh saya. Terima kasih Pak. Silakan melakukan proses pembelajaran, nanti saya tunggu. Ya, sama-sama Pak Tony. Oke. Terima kasih juga atas waktu. Oke, terima kasih. Nah, saya Demikianlah praobservasi yang telah saya lakukan. Untuk nantinya kita bisa melakukan supervisi akademik di dalam ruang kelas. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Bagaimana kabar anak sekalian? Baik ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam suasana sehat walafiat. Sebelum kita mulai kegiatan dan aktivitas kita pada kegiatan belajar mengajar, saya mengharapkan satu orang pimpin doa ya. Pimpin kita dalam doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing ya. Bisa jadi pimpin di situ saja ya. Ya, ajak teman-teman untuk berdoa. Sebelum melakukan belajar mengajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Dedia. Baik, setelah ini Pak Guru akan melanjutkan absensi terhadap kehadiran kalian ya. Oke. Mohon diangkat namanya, disebutkan nama yang tidak hadir, ya tidak hadir ya. Yang pertama Abdul Rizal Bakri, Tidak kaget, Pak. tidak hadir. Hadir itu Asyifa. Anak-anak sekalian, materi kita hari ini adalah tentang kombinasi ya. Kombinasi. Sebelum kita membahas terkait dengan materi kombinasi, tujuan pembelajaran kita hari ini ya, yang mau dicerna ya. Yang pertama, kalian mampu memahami terkait dengan materi kombinasi ya. Kemudian yang kedua, mampu menyelesaikan soal-soal atau masalah yang berkaitan dengan kombinasi. Kemudian yang ketiga, kalian akan mampu berdiskusi sama kelompok ya, menyelesaikan soal dengan kelompoknya yang berkaitan dengan materi kombinasi. Terkait dengan materi ini, saya yakin kalian sudah pelajari permutasi ya, materi sebelumnya. Ini sebagai persepsi ya, permutasi. Coba Helmi, apa yang kamu ketahui tentang materi sebelumnya berkaitan dengan permutasi? Ya. Nanti yang lain juga dipikirkan ya. Permutasi. Anis, langsung saja Anis. Tidak apa-apa, langsung saja. Permutasi adalah kata lain dari variasi, contohnya contohnya kombinasi permutasi adalah kata lain dari variasi. Contohnya 2 dari 3 buah unsur. Nah, itu permutasi ya. Ya.
kasih 2 dari 3. 3. Ya, gitu ya. Atau Pak Guru bawa dalam satu masalah. Ya, di rumah pernah buat kopi nggak? Pernah. Sefur, kalau kopi itu ada berapa unsur Sefur? Atau Nurul, ada berapa unsur kalau mau buat kopi? Ada 3. Ulu berapa? Ada 3. Ada 3. Ya, kopi, gula dengan Air. Berarti hasilnya sama dengan yang rival ya? Ya. Itu permasalahan yang erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu terkait dengan punta. Nah, penunjang materi kombinasi ini yaitu misalnya dalam kelas ini ada 30 orang siswa mengikuti kegiatan sepak bola. Diambil 15 siswa. Berarti kombinasi 15 dari 30. 30. Kombinasi berapa? 15. Saya bawa dalam satu ini. Misalnya yang terdiri dari 5 pemain. Banyak susunan tim inti yang mungkin terbentuk adalah tim. Ayo kerjakan. Ya, RKPD yang mendorong ya. RKPD itu gambar kerja bisa. Ya. Oke. Sudah. Sudah, Pak. Kelompok apa sudah ya? Kelompok 1. Ayo kelompok 1. Kelompok 4 sudah ya? Sudah. Kelompok 2. Masih ada. Sudah? Kelompok 1 sudah? Berapa banyak segitiga yang berbeda yang dapat dibentuk dengan menghubungkan diagonal segi 10. Kita ikuti rumus kombinasi, yaitu kombinasi R dari N sama dengan N faktorial per N faktorial dalam kurung N kurang R faktorial. Nah, 10 ini merupakan N atau pembilang dari 10 ini merupakan pembilang, yaitu N faktorial kita bagikan dengan 3 faktorial dari rumus R. Di dalam kurung 10 N ini dikurang 3 dari N ini sama dengan 7. Nah, kita faktorialkan 10 ini jadi 10, 9, 8, 7. Kenapa sampai 7? Karena angka yang paling besar adalah 7. Setelah itu kita bagikan 7 ini sehingga tidak dapat dijumlah, dikalikan atau dibagikan.
menjadi 10 kali 9 kali 8 faktorial per 3 ini kita faktorialkan menjadi 3 kali 2 kali 1 faktorial. Nah, dihapus. kita hapus 10 dan 2 karena bisa dibagi 10 bagi 10 bagi 2 ini. kita hapus 10 dan 2 karena bisa dibagi. Dan kita hapus 9 dan 3 karena bisa dibagi. 10 dibagi 2 sama dengan 5, 3 dibagi 2 sama dengan 3. Dan 1 dibagi 8 sama dengan 8. 8 dibagi 1 sama dengan 8. Nah, kita kalikan 5 kali 3 kali 8 sama dengan 170. Ya, mereka aplaus dulu. Dari kelompok 2 yang bertanya, bagaimana dengan angka yang tidak bisa dibagi? Saya bacakan, itulah presentasi dari kelompok 4. Ya, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 4. Karena waktu KBM untuk mata pelajaran matematika wajib sudah berbunyi ya. Jadi kita ambil kesimpulan dari materi yang kamu pelajari tadi ya. Bisa nggak kalian berkomentar tentang materi yang dipelajari tadi ya? Untuk menarik satu kesimpulan dari siswa dulu. Apa yang kamu pahami dengan materi yang kamu sajikan tadi? Saya pahami tentang pembelajaran kita tadi berkaitan dengan kombinasi, yaitu berbicara tentang acak ataupun berkaitan dengan acak mengacak itu tentu berkaitan juga dengan kombinasi. Salah satu contoh dari kombinasi rumus kombinasi yaitu kombinasi R dari N sama dengan sekalian, karena kegiatan belajar mengajar kita sudah berakhir, kita awali tadi dengan doa pembuka. Ya, tadi dipimpin oleh salah satu siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada momen kali ini saya akan melakukan pasca observasi, di mana saya tidak sendiri, ditemani oleh Pak Subirin yang barusan melakukan proses pembelajaran di ruang kelas. Jadi tadi saya sudah melakukan pengamatan di ruang kelas. Oke Pak, Pak Subirin langsung saja saya mau bertanya terkait dengan apa yang Bapak rasakan pada saat melakukan pembelajaran dalam kelas, kemudian melihat ada kami yang melakukan observasi. Baik Pak Tabri, yang saya rasakan selama pembelajaran berlangsung di kelas itu saya merasa lega sekali, merasa gembira dan senang ketika materi pembelajaran yang saya sajikan pada siswa itu mereka bisa memahaminya, kemudian bisa mereka menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan materi yang saya sajikan. Terus kegiatan yang dilakukan oleh Pak Subirin yang sudah dilakukan, kegiatan yang apa aja? Kegiatan yang sudah saya lakukan di kegiatan observasi itu, yang pertama saya melakukan kegiatan pembelajaran itu dengan pembukaan doa, kemudian absensi, kemudian mengingatkan materi sebelumnya dan materi yang sedang dipelajari, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian menyajikan materi dengan menggunakan LCD dibantu dengan Oke, baik. Jadi Pak Subirin sudah melakukan metode dan langkah-langkah pembelajaran. Terus bagaimana umpan balik dengan proses pembelajaran yang Bapak lakukan? umpan balik
yang terjadi dalam kelas itu mereka sebagai peserta didik cukup aktif, kemudian mereka cepat memahami materi yang disajikan, kemudian dalam diskusi kelompok mereka menjalin kerjasama dengan baik, menghargai pendapat teman, kemudian aktif sekali terhadap presentasi dari kelompok yang maju di depan kelas. Terus apakah Pak Sudari sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan PSE dan PSE? Setelah saya melakukan observasi di kelas itu, tergambar sekali kegiatan yang saya lakukan itu terjadi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian terintegrasi dengan pembelajaran KSI. Oke, baik Pak. Terus apa rencana selanjutnya Pak Sudari? Rencana tindak lanjut yang saya lakukan, yang pertama saya tetap berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian saya tetap menggunakan kegiatan pembelajaran inovatif seperti sebetulnya, sehingga tergambar kegiatan atau pembelajaran itu yang Baik, terima kasih Pak Sudari sudah melakukan proses pembelajaran yang diamati dalam kelas. Nah, mudah-mudahan Pak Sudari bisa menambah lagi berbagi pengalaman baik. Kota dan sudah buktikan berbagai prestasi telah ditorehkan. Oleh karenanya tak perlu kita ragukan, raih sukses bersama kita buktikan. Pendidikan berprestasi